Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan menganalisa saham yang bagus untuk dibeli pada tanggal 26 Mei 2020, tepatnya hari Selasa 26 Mei 2020. Baik, kita langsung saja. Pertama kita screening dulu saham-saham yang akan dibeli. Pertama ASES, kita lihat di ASES. Untuk di ASES itu belum direkomendasikan karena masih berada di bawah MA yang menjadi acuan. Selanjutnya ADI ASCI. ADI juga belum ya, karena masih berada di bawah tren yang menjadi acuan. ASCI, untuk ASCI ini direkomendasikan. Kenapa? Karena dia sudah berada di 2 MA yang menjadi acuan, yaitu MA 10 dan 20. Kemudian juga dia dari segi modal candlestick-nya. Ini kalau kita perbesar seperti ini ya, modal candlestick-nya itu perlihatkan model untuk melakukan kenaikan. Jadi untuk ASCI rekomendasinya beli pada harga di atas 3980. Lihat di tulisan sebelah kiri yang warna kuning. Situ ada 20 Mei 20.00. Kemudian H3980 itu HF-nya. Jadi kita beli di 3980. Ini sudah saya tuliskan di sini. ASCI beli di atas 3980. Kemudian ASA, BBCA, BBNI, BRI, BBTN, BJTM, BMRI ini bank tidak saya analisa ya, karena bukan saham syariah. Saya tidak menganalisa untuk saham non syariah. Untuk BMTR kita lihat. Untuk BMTR juga belum ya, trennya masih tren menurun di bawah MA yang jadi acuan. Selanjutnya Boga BRPT. Ya, Boga masih belum karena model MA-nya masih turun ke bawah. Boga BRPT, oke, BRPT. Untuk BRPT ini rekomendasinya beli karena dia bertahan di sekitar MA 10 dan perlihatkan model akan melakukan recovery ke atas, harga ke atas ya. Meskipun dari segi MA-nya ini akan memotong ke bawah, tapi model candlestick-nya kalau seperti ini kita tidak targetnya kita jual itu setelah harga naik kita langsung pasang target profit di situ, stop loss untuk mencegah harga turun. Jadi ini di sini mainnya agak cepat karena tidak didukung dari segi tren ya, meskipun dari segi modal candlestick-nya mendukung. Jadi BRPT kita boleh belinya itu pada harga di atas 1245. Ini BRPT 1245. Selanjutnya Inco JRPT. Untuk Inco juga sama, kita rekomendasikan beli karena dia masih berada di dalam trennya, dan ini kelihatannya dia mau kembali ke atas lagi setelah terkoreksi atau dia mengalami konsolidasi. Nampaknya dia akan kelihatannya akan melanjutkan tren lagi. Jadi Inco dibeli pada harga di atas 2980. Ini di atas 2980 untuk Inco, di atas ya, di atasnya yaitu di harga 3000. Kenapa 3000? Karena pertambahannya itu 10, jadi 2980 tambah 2 kali 10, jadi sama dengan 3000. Jadi nanti di 2890 pas harga menyentuh
2990 pas di atas high, harga high itu langsung kita beli di 3000 supaya langsung dieksekusi. Setelah income ada JRPT, LPTF, coba kita cek JRPT. Untuk JRPT ini MA10 tidak mendukung, tapi dari MA20 JRPT ini MA10 juga sebenarnya belum ya, belum apa namanya, belum terlepas dari MA10. Ini masih bisa dibeli. Dukungan MA masih ada, apalagi dia berada di atas MA20 dan MA50. Jadi ini masih direkomendasikan nanti belinya. Kalau kita lihat lagi dengan volumenya JRPT, volume relatif kecil. Nah, ada peningkatan volume, namun ya, meskipun volumenya relatif kecil, tapi kalau peningkatan volume ada. Jadi kalau mau beli JRPT itu nanti belinya di atas high-nya. Saya lihatkan di sini. Beli di atas ini, di atas 410. Beli di atas 410, tapi tunggu deh. Ini kayaknya nggak usah dibeli deh. Soalnya dari segi volumenya seperti tidak ada semangat, orang tidak semangat beli JRPT. Jadi kita tunggu dulu sampai ada kenaikan volume yang cukup signifikan untuk JRPT. Jadi JRPT sebaiknya jangan dibeli. Ini ada nggak saya tulis di sini? Coba nggak ada. Oke. JRPT selanjutnya LPPF MGRO. Untuk LPPF juga tidak, karena dia masih dalam fase konsolidasi. Pergerakannya juga relatif tipis, kecil pergerakan harganya, jadi LPPF tidak direkomendasikan. Selanjutnya MGRO. MGRO ini sangat direkomendasikan karena harga ya masih patuh pada MA10, itu dia ngikutin MA10 terus gitu. Ini kesannya masih mau berlanjut terus ini. Karena kenapa? Karena ada peningkatan volume. Justru yang terjadi dia ada peningkatan volume, nanti bisa lihat di sini. Nah ini setelah biasa saja dalam 3 hari tiba-tiba dia langsung melonjak gitu. Jadi dia ini beli, rekomendasinya beli di atas 705. Ini saya sudah tuliskan MGRO beli di atas 705, yaitu 715. Kemudian geser ke atas MTDL MYOR. Kita lihat MTDL ya, rekomendasinya beli MTDL. Kenapa beli? Karena dia berada di atas 3 moving average yang jadi acuan. Ini belinya dia di atas, ini di sebelah, lihat sebelah kiri, sebelah kuning, warna kuning, di atas 1230. Ya ini 1230 MTDL, di atas 1230. Selanjutnya MYOR PNLF. MYOR juga ini saya lihat yang lalu, data yang lalu, ini low-nya 2070. Sementara ini low-nya 20 terus sama ya. Jadi dia belum meninggalkan moving average 10. Jadi dia masih
beli, ini rekomendasinya beli karena dia bertahan dari MA10 dan hijau di sini itu ada harapan dia untuk naik. Jadi rekomendasinya adalah beli. Cuma ini mesti mainnya cepat, maksudnya kita tidak boleh membiarkannya terlalu berhari-hari gitu. Kalau sudah naik kita harus cepat pasang stop loss-nya gitu. Stop loss untuk take profitnya gitu. Untuk MIR. Jadi untuk MIR itu beli pada harga di atas 2140. Ini. Selanjutnya SSIA PMLF ini saya nggak sih. Panen finansial, oh tidak, jadinya nggak perlu kita analisa PMLF. SSIA TPIA. Untuk SSIA ini kita wait and see dulu. Kita lihat dulu pergerakan harganya. Iya, karena dia masih dalam fase konsolidasi gitu. Fase konsolidasi yang belum jelas kapan dia break dari resistennya ini minimal yang terdekat lah. Jadi wait and see dulu SSIA. Kemudian TPIA dan WD. TPIA. Untuk TPIA ini kalau model candlesticknya sih nggak mendukung gitu ya, karena kelihatannya dia baru sebatas pullback. Nah, dia cuma pullback aja gitu, tapi kita coba lihat dukungan yang lain. TPIA apa ada dukungan lain gitu. Ada dukungan dari segi volume yang ini teman-teman ya. Ada lonjakan volume. Biasanya kalau ada lonjakan volume ini akan didukung dengan kenaikan. Jadi untuk TPIA juga rekomendasinya beli. Ya, meskipun dari segi moving average-nya tidak mendukung, tapi dari segi volume ada dukungannya. Ada dukungan. Kemudian dari William R juga, indikator William juga ini nampaknya akan keluar dari area oversold-nya gitu. Jadi TPIA itu beli pada harga di atas 7050. Di sini saya tambahkan TPIA di atas 7050 ya. Ini harus dipatuhi. Beli di atas 7050 ini harus dipatuhi. Kenapa? Karena ini adalah cara kita untuk memproteksi harga gitu. Karena jadi kita memproteksi itu dengan tiga cara pada saat melakukan pembelian. Itu yang pertama, kita beli di atas high. Ya, di atas high-nya. Jadi kita tidak pas market buka itu tidak langsung beli, tidak, tapi akan menunggu dulu nanti harga berada di atas high-nya ini baru kita lakukan pembelian. Karena kecenderungan harga itu naik apabila bergerak di atas high candle sebelumnya. Itu teorinya teman-teman. Jadi itu aturan itu dulu yang kita patuhi untuk melindungi portofolio kita dari minus gitu. Yang kedua, yang kedua ya. Yang pertama itu adalah dari kecenderungan indeks IHSG itu kalau kita lakukan penelitian, kalau kita teliti itu pergerakannya mengikuti 5. Itu hampir sama dengan 5 indeks global yang lain, yaitu SPX, Dow Jones, kemudian Hang Seng, Kospi dan Nikkei. Ini saya sudah lakukan penelitian ya, saya sudah teliti. Itu datanya saya ambil dari sini, dari Yahoo Finance. Dari Yahoo Finance saya lihat similarity-nya teman-teman. Itu similarity-nya saya lihat di sini, saya tunjukkan aja.
riset pengaruh indeks global. Dari ini saham-saham yang saya perhatikan. Ini analisa presentase. Nah, ini di sini. Coba saya lihat ya. Oh, bukan ini. Bukan di sini. Saya tunjukkan. Sabar. Oh, ini yang di atas. Pengaruh indeks global terhadap IHSG. Analisa indeks yang berpengaruh. Ini mulai dari indeks AORD. Ini berdasarkan data indeks yang ada di sini ya. Ini kan kalau diurutkan menurut huruf, ini AORD, ATX. Ya, itu sampai dengan TWSE. Mulai dari semua indeks, indeks penting ya, bukan semua sih. Beberapa sejumlah indeks yang ada di Asia Pasifik, Eropa, dan Amerika. Jadi setelah saya ambil datanya, saya lihat tingkat kesamaannya gitu. Untuk AORD itu 50%. AORD ini Australia. Untuk ATX 49. Ini ATX Eropa. Dow Jones 51%. FCHI atau CAC 46%. Nah, jadi ini ATX dan FCHI CAC 40 ini sebenarnya tingkat kesamaannya di atas 50. Hanya saya lakukan pengubahan rumus karena dia diperbandingkannya bukan dengan pada tanggal yang sama. Kalau pada tanggal yang sama tidak tepat karena market kita lebih duluan buka. Ya, lebih dahulu buka beberapa jam, ya sekitar 5 atau 6 jaman lah dari Eropa gitu, baru atau setengah hari kita udah buka, dia baru mulai gitu. Jadi kita lebih duluan daripada Eropa. Jadi tidak tepat indeks di Eropa itu menjadi acuan. Makanya ini kenapa ATX nilainya 49, 46, karena dia diperbandingkan dengan sehari sebelumnya nih. Kalau kita lihat nih, ini IHSG, lihat dari sini IHSG ya, ini IHSG. Misalkan di sini tadi, ini IHSG, sementara ini hari sebelumnya yang FCHI CAC 40. Jadi diperbandingkannya dengan hari sebelumnya, makanya kenapa ternyata dapatnya hanya 46%. GDAXI juga Eropa hanya 48%. Hang Seng 54%. IXIC atau Nasdaq 50%. KOSPI 52%. Ini data setahun terakhir ini. Nikkei 56%. SPX ini di Amerika 52%. Stoxx Eropa 42%. Jadi rata-rata yang bisa dijadikan acuan itu yang tertinggi itu di Nikkei Jepang ya. Ternyata indeks saham kita dipengaruhi Jepang lebih kuat. Ini kalau kita perhatikan, Jepang memang banyak melakukan investasi di Indonesia, baik itu dari sektor keuangan, finance secara langsung maupun nampaknya juga dari segi market sangat dipengaruhi oleh indeks Nikkei Jepang. Kemudian juga yang berpengaruh adalah Hang Seng Cina, itu tertinggi ya. Hang Seng Cina itu 54% tingkat kesamaannya. Ini karena datanya setahun terakhir ya. Mungkin kalau datanya saya ngambil 5 tahun terakhir mungkin bisa berubah, tapi tidak perlu setahun terakhir saja, yang penting sudah di atas 50%, itu sudah bagus itu. Apalagi yang kita jadikan acuan itu kan bukan hanya 1, tapi 5. Kita pilih 5 karena jumlahnya ganjil. Jadi kalau misalkan 3 dari 5 itu hijau, berarti kemungkinannya IHSG itu kemungkinan besar akan hijau juga gitu. Ya, begitu juga sebaliknya, kalau ternyata 3 dari 5 indeks itu merah, sebaiknya kita jangan lakukan pembelian pada hari itu. Karena sentimen terhadap pengaruh terhadap IHSG sedang kemungkinannya akan negatif. Kalaupun naik biasanya tipis gitu. Kemudian selain Hang Seng juga SPX ini di Amerika, indeks di Amerika.
Kemudian KOSPI ini 52, ini sama dengan SPX. KOSPI ini Korea juga, indeks Korea juga mempengaruhi. Jadi di Amerika ada dua, itu Dow Jones 51 dan SPX. Sementara di Asia yang berpengaruh itu adalah Nikkei, Hang Seng dan KS11. Itu tingkat kesamaannya dengan pergerakan IHSG kita itu besar. Jadi kita gunakan 5 indeks global ya untuk melihat apakah IHSG hari ini akan naik atau turun. Itu kita lihat sebelum market kita buka. Jadi itu kita proteksi dengan itu yang pertama. Kedua, kita proteksi dengan beli di atas sahihnya teman-teman. Seperti saya bilang tadi, kita beli tidak langsung beli, tapi kita beli di atas sahihnya. Karena teorinya harga itu akan naik kalau dia sudah bergerak di atas high candle sebelumnya. Itu proteksi yang kedua. Proteksi yang ketiga, kita harus menentukan take profit dan stop loss-nya. Target profitnya. Jadi kalau sudah naik pada level tertentu, ini ada perhitungannya teman-teman. Kenapa dapatnya 2,07 untuk MDKA, JSMR 1,69, Wood 3,12. Itu ada perhitungannya. Di sini saya tunjukkan salah satu saja. Nanti saya akan buatkan videonya tersendiri. Rata-rata kenaikan saham IHSG.